Oke guys, jadi ada yang nanya, kalau saya udah punya sosial media, lalu saya punya banyak followers, kenapa kemudian belum bisa closing, belum bisa jualan banyak? Dan pertanyaan kayak gini itu banyak banget yang nge-DM saya di Instagram pribadi saya @gdbp. Jadi banyak yang menghubungkan antara jumlah follower di media sosial atau subscribers atau teman atau likes, engagement dengan closing. Dan banyak yang bertanya kenapa ketika udah punya banyak followers, banyak likes, banyak share, banyak komen, banyak subscribers, akhirnya malah nggak banyak closing. Salahnya di mana? Nah, saya akan coba bahas di video ini. Jadi, ketika saya membuat sebuah platform media sosial, misalnya saya menggunakan YouTube atau TikTok atau Instagram, lalu kemudian saya membuat konten, saya nggak pernah peduli berapa penontonnya, berapa likes-nya, berapa share, berapa komen, saya nggak pernah peduli. Kenapa? Karena buat saya bukan itu tolak ukurnya. Follower saya di media sosial nggak terlalu banyak, nggak sampai juta-juta, nggak sampai. Apalagi di YouTube. YouTube ini adalah YouTube yang baru saya mulai lagi. Setelah YouTube sebelumnya dihack orang, lalu kemudian hilang begitu saja. Baru dimulai lagi. Secara view belum banyak, secara subscribers juga belum banyak, tapi sudah menghasilkan uang yang banyak banget. Nah, gimana caranya? Apa bedanya? Ini yang kemudian kita harus lihat. Apakah media sosial kita itu sudah bisa melakukan konversi dari followers atau subscribers atau view atau engagement menuju customer. Makanya saya membuat sebuah ebook yang judulnya mengubah followers jadi customer. Ada linknya di bawah di description video, silahkan di-download gratis. Anda bisa download, Anda bisa pelajarin apa yang membedakan orang-orang yang belum bisa mengconvert follower jadi customer dan ada orang-orang yang udah bisa. Bedanya adalah orang-orang yang bisa mengconvert, mengubah follower menjadi customer adalah orang-orang yang mengerti alurnya bagaimana nih, funnelingnya bagaimana. Bayangin funnel ya, itu corong. Corong yang kalau dalam konteks digital marketing itu adalah sebuah corong yang bisa mengubah traffic, pendatang, view, audience itu menjadi customer pada ujung-ujungnya. Nah, apa nih yang terjadi selama corong ini berjalan kan gitu? Apa aja nih yang terjadi di dalam tabung corong funnel ini? Apa aja yang terjadi di sana? Simpelnya gini, saya kasih analogi. Kalau misalnya nih, saya cowok, saya ketemu cewek cantik di jalan, saya datengin, saya ajak nikah. Apa yang terjadi? Tampar, blak, siapa lu, aneh banget, ditinggal. Tapi kalau misalnya kemudian saya kenalan dulu, saya minta dulu akun IG-nya apa, lalu kemudian minta nomor WhatsApp-nya setelah chatting, lalu kemudian chatting, ngajak kenalan, ngajak jalan, ngajak nonton, lalu kemudian ketemu sama orang tuanya, lalu kemudian penjajakan sampai akhirnya menikah, kemungkinan berhasilnya jauh lebih gede daripada kalau masih strangers, tiba-tiba minta nikah. Nggak mungkin, hampir nggak mungkin gitu ya. Nah, orang-orang yang tidak bisa mengkonvert follower menjadi customer adalah mereka yang nggak ngerti alurnya. Mereka yang tidak mengerti bagaimana nih perjalanannya dari orang nggak kenal, dari cold market. Nah, cold market menjadi buyer. Karena cold market yang awalnya nggak tahu siapa kita, baru melihat konten kita di sosial media, itu harus secara perlahan diedukasi dulu. Diedukasi dulu, baru kemudian bisa di-convert menjadi menjadi customer. Nah, proses edukasi inilah yang terjadi selama kita berjalan di dalam funnel. Di dalam proses ini. Jadi ada proses ketika orang melihat konten kita sebagai penonton sampai akhirnya mereka mau menjadi follower, sampai akhirnya mereka mau menjadi customer-nya, ada proses yang kita harus lakukan. Ada proses edukasi di sana, ada proses engagement. Engagement itu maksudnya interaksi antara kita dengan customer. Itu pasti ada. Lalu kemudian mungkin ada juga proses kita memberikan free sample di sana. Ada proses kita membangun authority di sana. Membangun kita menjadi seseorang yang dikenal juga oleh para calon customer kita. Jadi di sanalah proses mengubah dari follower menjadi customer, yang mana detailnya saya udah bahas juga di dalam ebook yang sekali lagi Anda bisa download gratis. Mengubah follower menjadi customer, mengubah follower menjadi customer. Mau itu pakai TikTok, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, doesn't matter, semuanya sama. Yang penting kita bisa membangun audience, lalu kemudian kita bisa convert menjadi customer. Nah, di sana kita nggak peduli lagi
berapa jumlah followernya, apakah harus 1 juta follower, nggak juga. Malah dulu saya pernah mencetak 100 juta rupiah dalam satu malam ketika follower saya di Instagram itu baru sekitar 3.000 sampai 5.000. Itu bisa dilakukan. Kenapa? Karena ada proses funneling yang jelas dan sangat powerful. Dan saya udah rangkum semua dalam ebook gratis mengubah follower menjadi customer. Itu bisa download gratis sekali lagi. Jadi itu yang ingin saya share dalam video kali ini. Jadi harus ada prosesnya terlebih dahulu. Kalau kita udah membangun otoritas yang baik, udah membangun personal brand yang baik, udah bangun awareness yang baik, dan didukung dengan edukasi, testimoni, dan sampling yang baik, mengubah menjadi customer itu menjadi jauh lebih gampang. Jadi ketika mengubah menjadi customer itu adalah ujungnya aja. Nah, banyak orang baru punya media sosial dan mungkin followernya banyak pun beli gitu ya, followernya beli dan ingin langsung jualan. Jadi dari awal pengen langsung di akhir. Nah, ini dilompatin nih prosesnya, nggak bisa kayak gitu, nggak bisa seperti itu. Jadi mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video ini, share video ini kepada teman-teman kamu supaya lebih banyak lagi orang-orang yang bisa mendapatkan income dari media sosialnya, dan ini bisa dilakukan secara gratis karena media sosial itu gratis untuk dipakainya. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel ini. Oke, thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.